Tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladhi hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang mulia Bapak Camat Kecamatan Kumun Debai, yang mulia Ketua Majelis Ulama, yang mulia Bapak-bapak Forum Kepala Desa, khususnya Kepala Desa Kumun Mudik, yang mulia guru saya, beliau Bapak Buya Dr. Andus Haji Nusirwan, beliau guru saya ketika di MAN 1 Sungai Penuh, dan guru saya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT YPI Kerinci, dan sekarang masih menjadi guru saya. Para alim ulama, kaum adat, depati nenek mama, tua-tua Teganai, ketua BPD dan anggota, ibu ketua dan pengurus majelis taklim, para asatizah, kaum muslimin dan muslimat sekalian, calon-calon penghuni surga yang berbahagia. Malam ini malam pertama saya masuk ke masjid kita ini. Jadi saya tadi lewat dari atas itu mencari di mana nih masjid jami. Jadi kami masuk dari situ ke hilir dulu, baru turun ke sini mencari masjid jami Kumun. Ternyata masjidnya luar biasa, subhanallah. Masjidnya besar, indah, dan jamaahnya banyak. Ya, tadi waktu kami datang ke sini orang baru keluar sama Isya, di jamaahnya banyak. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan ceramah ini, izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Kami datang ke sini malam ini 3 orang. Yang pertama ada Buya Nalpiandi, sarjana hukum Islam. Beliau juga murid dari Bapak Dr. Andus Buya Nusirwan. Beliau ini penghulu di kantor Kuaket Kecamatan Sulak. Yang kedua kami juga bersama Buya Nuri Hanif SSI. Beliau ini juga penghulu di kantor Kuaket Kecamatan Sulak Mukai. Dan saya sendiri, nama saya pendek, sesuai orangnya juga pendek. Nama saya Si Jum, nggak pakai latif sebenarnya. Yang latif itu bapak saya. Nama saya Si Jum. Saya asli orang Sungai Batu Gantih, Sulak Dereh masuk ke dalam lagi. Dari Sulak Deras 4 km masuk ke dalam. Kalau tidak salah ada orang desa saya
yang bersemenda di sini. 4 orang dari Sungai Batu Gantih semendo di Kumun mudik nih. Salah satunya di bawah terminal di atas mantan TNI, juga murid dari Pak Nusirwan, Hasan Basri namanya. Sekarang dia jadi pengacara. Ada 3 orang lagi, saya tidak tahu di mana rumahnya. Saya lahir tahun 1976. Jadi sebenarnya saya masih muda, cuma penampilan tua. Bapak Ibu sekalian, saya sudah punya istri dan punya anak. Anak pertama saya namanya Zakir. Sekarang di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Jawa Barat kelas 2 aliyah. Anak kedua laki-laki juga, namanya Rohid. Sekarang di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Jawa Barat kelas 1 aliyah. Anak ketiga laki-laki juga, namanya Misbah, kelas 5 SD. Anak keempat perempuan, namanya Robiah, yang perempuan umur 5 tahun. Sebenarnya saya kali ini musim peringatan Isra Mi'raj ini tidak menerima jadwal ceramah malam hari. Sebabnya karena istri saya lagi hamil 9 bulan untuk anak yang kelima. Tapi karena saya sudah terlanjur berjanji dengan Buya Muhsinin, saya menghargai beliau, saya datang juga walaupun istri saya tinggal sendirian di rumah. Jadi anak yang kelima. Ada orang mengatakan, kenapa banyak anak Buya? Saya ini pakai kartu unlimited, tanpa batas. Berapa Allah kasih terima. Kata orang dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki. Orang sekarang mengatakan banyak anak orang tua cepat mati. Tapi saya meyakini tiap anak pasti punya rezeki. Entah banyak entah dikit, tiap anak ada rezekinya. Kadang saya mikir, dengan anak banyak ini apakah anak numpang hidup ke kita, apa kita numpang hidup ke anak? Itu tidak tahu, wallahu alam. Saya lihat itu ayam sampai 18 ekor anaknya, tapi tidak ada induk ayam gantung diri gara-gara anak banyak. Tidak ada. Yakin aja, wa ma dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tiada yang melata di muka bumi kecuali Allah sudah atur rezekinya. Kaki tergantung di paha, rezeki tergantung di usaha. Ada usaha, ada rezeki, insya Allah. Saya sehari-hari mengajar sebagai guru agama di SMA Negeri 12 Kerinci di Sulak Tenang. Kami sekarang juga sama programnya dengan Ustadz Muslim, juga sedang membangun pondok pesantren Tahfiz Al-Quran di Bukit Tengah yang sekarang progresnya sedang persiapan masang atap pondok pesantren. Mohon doanya bersama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, peringatan Isra dan Mi'raj kita malam hari ini insya Allah saya ceramah tidak lama, karena saya kena mental saya. Nengok bapak guru ni hilang pun loh rasanya nak kita kata ni, hilang bahan. Saya tahu beliau di Kumun, cuma Kumun mana? Kalau tahu beliau datang sini tadi, saya mikir-mikir juga nih wajib. Tapi kata kami sulak atau ingguk mano lah. Sampai ke juga kita lihat tipu sini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang akan saya sampaikan malam ini insya Allah yang bisa saja, yang tidak bisa tidak disampaikan. Yang akan kita sampaikan hikmah Isra dan Mi'raj, bukan cerita Isra Mi'raj. Karena cerita Isra Mi'raj insya Allah kita lah tahu galau. Apa hikmah Isra dan Mi'raj yang dapat kita ambil malam ini? Hikmah yang pertama dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah apapun masalah kita dalam hidup ini, bawalah Mi'raj. Apa sebab? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat kita yang hadir malam ini mulai dari belakang sampai depan samping ini, nampaknya yang hadir ini wajah-wajah bermasalah nampaknya.
Setiap kita selalu ada masalah. Tidak ada orang yang bebas dari masalah. Tapi mungkin ada masalahnya besar, ada masalahnya kecil. Ada orang mengatakan kalau kita mau selesai dari masalah, kita mati. Begitu kita mati, masalah selesai. Oh, itu salah Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang mengatakan selagi kita hidup ada masalah, kalau kita mati selesai masalah. Tidak benar. Kalau orang bicara demikian, maka ada orang yang memiliki masalah lalu bunuh diri untuk menyelesaikan masalah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita mati tidak selesai masalah. Di dalam kubur masih ada masalah. Azab kubur. Maka saya termasuk yang tidak setuju kalau ada orang mengatakan begini. Ketika orang mengantarkan jenazah ke kuburan, itu sering orang pidato Pak Kades. Diantarkan jenazah ke kuburan, sebelum diantarkan jenazah, apa kata orang mengatakan? Kata sambutannya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita sama-sama mengantar jenazah ini ke kuburan, ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Itu memperhalus bahasa saja sebenarnya. Di kuburan itu bukan tempat istirahat terakhir. Belum tentunya istirahat dalam kubur tuh. Entah kena pelanda dalam kubur. Sembahyang tidak nak istirahat dalam kubur. Cuma elok hangat tu itulah. Marilah kita antarkan jenazah ini ke kuburannya, ke tempat istirahat yang terakhir. Kuburan itu bukan tempat istirahat yang terakhir. Kalau dia orang beriman, dia mati, kita minta Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Kuburnya menjadi taman di antara taman surga. Tapi kalau tidak, kuburnya menjadi siksaan di antara siksaan api neraka. Begitu kita mati, masih banyak fase-fase kehidupan yang belum kita tempuh. Nih, kita di dunia nih. Dulu kita di alam ruh. Sudah alam ruh. Yang kedua alam rahim. Sudah alam rahim. Yang ketiga lahir ke dunia ini. Sekarang kita fase ketiga. Sudah di dunia, mati, meninggal dunia, masuk alam barzah, alam kubur. Belum istirahat. Apa sebab? Masih banyak fasenya. Setelah ini masuk ke kubur, 4 alam yang keempat masuk kubur. Yang belum, kiamat. Sudah kiamat, yaumul ba'ats, berbangkit. Sudah yaumul ba'ats, mahsyar, kumpul di padang mahsyar. Di padang mahsyar, yaumul mizan, ditimbang kebaikan dan keburukan. Setelah itu yaumul hisab, dihitung pahala dan dosa. Setelah itu diberi kitab kiri apa kanan. Setelah itu siratul mustaqim. Setelah siratul mustaqim, surga apa neraka? Kalau neraka, kapan istirahatnya? Ternyata kita baru disebut istirahat terakhir di surga. Berarti masih banyak fase-fase kehidupan yang belum kita tempuh kalau kita mati dibanding yang sudah kita tempuh. Jadi di dunia ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada masalah, masalah kita tidak selesai dengan mati. Tidak selesai. Jangan pernah kita lari dari masalah. Hadapi masalah. Apa sebab? Begini Bapak Ibu. Saya dulu mengajar di Bungo. Saya ngajar di Bungo, daerah transmigrasi Kuamang Kuning. Di tempat sekolah saya ngajar, begitu saya pindah dari situ, ada dari komun ini, ada dari komun guru baru di situ, masih muda. Tidak salah 6 bulan saya lari di situ, ada tes pegawai lulus dari komun di situ. Kemarin saya ke sana, dia dan tidak lagi pindah ke kota di kantor. Ada. Kalau tidak salah dia menikah di Hiang. Di Hiang dia nikah. Asli orang Kumun. Nah, Kumunnya mana? Apa Kumun Mudik? Apa Kumun? Tidak tahu. Kami mengajar di Bungo, di Kuamang Kuning. Ada masalah. Apa masalahnya? Paneh. Panas. Kalau kipas angin, asal hidup listrik, kipas angin hidup.
Panas sekali. Berkeringat. Yang kedua masalahnya apa? Kurang sayur. Karena sayur dari Kerinci datang ke sana sudah kuning. Dia layu di jalan. Saya bilang sama istri, Adinda, pindah kita tuh, supaya selesai dari masalah. Saya manggil istri saya itu Adinda. Dulu awal nikah saya panggil istri saya itu Umi. Saya manggil dia Umi, dia manggil saya Abi. Saya bilang Umi, dia bilang ya Abi. Itu waktu mulai nikah. Begitu anak saya sudah bisa ngomong, udah umur 5 tahun anak saya protes. Abi manggil ini Umi. Zakir manggilnya Umi juga. Abi sama Zakir sama-sama Umi. Apa kita berdua kakak beradik katanya. Saya bilang sama istri saya, sini. Mulai besok tak ku panggil lagi engkau Umi. Kenapa? Dia kata kita kakak beradik. Aku kakak beradik dengan nyonyo anak aku. Kata kakak beradik kan sama-sama Umi. Ini mana cara? Mulai besok ku panggil kau Adinda. Aku mana cara manggil kau? Wonda. Adinda ngewonda belah. Saya bilang sama istri saya, Adinda kita pindah ke Kerinci. Kenapa? Sini panen. Ternyata begitu pindah ke Kerinci, masalah di Bungo selesai, tapi masalah baru di Kerinci muncul. Apa masalah di Kerinci? Dingin. Jadi kemana kita pergi masalah selalu ada. Jangan pernah lari dari masalah, hadapi masalah dengan cara apa? Salah satu caranya menghadaplah ke Allah. Coba kita lihat sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Isra Mi'raj ini sebenarnya puncak daripada masalah Nabi, Bapak Ibu sekalian, kita baca sejarah beliau, sirah nabawiyah. Masih beliau dalam kandungan, ayah sudah meninggal. Masih dalam kandungan, ayah sudah meninggal. Lahir ke dunia umur 6 tahun, ibu mati. Ibunya mati, pergi ke Madinah 3 orang, pulang 2 orang. Di tengah jalan ibunya meninggal di desa Abwa. Diserahkan ini Nabi Muhammad SAW kepada kakek beliau, nyantan. Apa bahasa kita sini? Sama Diserahkan ke nyantannya, kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mati lagi. Dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib bukan orang kaya. Dia orang miskin juga. Dia punya anak juga, Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib ini dijaga oleh ayahnya bersama Muhammad. Bagaimana dia menjaga anaknya Ali, begitulah dia jaga keponakannya Muhammad. Jadi kalau istilah kita sekarang itu, paman itu anak di pangku ponakan di bibi. Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad seperti anaknya. Ternyata pamannya meninggal. Berselang setelah itu istri beliau tercinta Siti Khadijah meninggal pula. Cacian, hinaan, cemoohan, diancam mau dibunuh. Buah dari kesabaran itu semua Mi'raj, Isra Mi'raj. Itu buahnya. Jadi Isra Mi'raj ini tidak ujuk-ujuk Isra Mi'raj. Nah, itu sudah fase-fase cobaan sudah beliau hadapi. Maka disebut tahun itu Amul Huzni, tahun duka cita, tahun merana, tahun kelabu, tahun kecewa. Meninggal 2 orang yang paling beliau sayangi, paman Abu Talib. Paman beliau ini bukan sembarang paman, ini paman luar biasa. Istri beliau Siti Khadijah. Ibu-ibu, Siti Khadijah itu ibu-ibu, ini istri bukan sembarang istri, ini istri luar biasa. Kalau kita lihat dari usia, Siti Khadijah menikah dengan beliau kan Siti Khadijah umur 40 tahun. Nabi Muhammad umur 25 tahun. Artinya istri lebih tua 15 tahun. 15 tahun lebih tua bini daripada laki.
Tapi meninggal bini sedih Nabi. Kira-kira kalau kita sini bini lebih tua meninggal bini sedih juga tak? Jangan ada yang bilang nanti alhamdulillah pucuk dicinta dalam tibu. Walaupun Siti Khadijah usianya lebih tua 15 tahun, meninggal Siti Khadijah sedih bila luar biasa. Apa sebab? Satu, sebabnya Siti Khadijah ibu-ibu usianya memang lebih tua, penampilan muda. Usia 40, penampilan 20. Bini kita usia 20, penampilan 45. Mana cara? Sampai suami tidak ada lagi sinyal di rumah ya. Susah cari sinyal. Saya tanya di kantor Kuaket, kata orang Kuaket mengatakan salah satu penyebab penceraian bininya tidak bisa bergaya. Itu ibu. Yang kedua, Siti Khadijah bukan sekedar istri. Siti Khadijah ini sekaligus donatur dakwah. Siti Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah itu terkenal seorang wanita kaya. Wanita paling kaya di Mekah. Tapi sungguh pun Siti Khadijah wanita kaya, jangan disangka Nabi Muhammad itu menikah cari harta, tidak. Nabi Muhammad waktu bujang juga sudah kaya. Apa sebab? Kalau kami mudik, Bapak Ibu sekalian di Sulak, kebanyakan orang nikah itu maharnya seperangkat alat sholat. Maharnya. Menikah maharnya seperangkat alat sholat. Coba kita baca sirah Nabawiyah. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah, maharnya apa? Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, maharnya 20 ekor onta. 20 ekor onta. 20 ekor onta. Kalau seandainya satu harga onta sama dengan satu harga kerbau, kalau kerbau sini berapa beli Pak Kades? Siku? 18 juta siku. 18 juta siku. Itu tidak bisa kurang gitu. Anggaplah mudah hitung 10 juta lah. 10 juta satu ekor. Tapi onta itu mahal harganya. Saya pernah tanya waktu antara Madinah dan Mekah, saya tanya berapa harga onta di situ. Mereka bilang dengan uang kita 45 juta. Kalau harganya 10 juta, artinya Nabi Muhammad sudah memberi mahar 200 juta. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Muhammad bukan orang miskin, dia orang kaya. Tapi ingat, Nabi Muhammad kaya bukan dari harta warisan. Beliau kaya dari kerjanya sendiri. Siti Khadijah wanita kaya juga, menikah dengan Nabi Muhammad, hartanya berangsur-angsur kurang hartanya. Untuk apa? Hartanya digunakan di jalan Allah. Hartanya digunakan untuk dakwah. Maka luar biasa Khadijah. Sampai Nabi pernah menguji kesetiaan Siti Khadijah. Ya Khadijah, kalau engkau tidak ikhlas hartamu habis di jalan Allah, itu Jabal Uhud, Gunung Uhud menawarkan dirinya jadi emas. Ambil gunung emas, tinggalkan emas. Ambillah gunung emas tuh, tinggal emas nih. Pilih gunung emas apa pilih Rasulullah? Khadijah lebih memilih Rasulullah dengan dia memilih harta. Ini ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu punya suami camat, punya suami kepala desa, punya suami pengurus masyarakat, seandainya suami ibu bilang begini sama ibu, ibu jawab apa? Misalnya nih, Ma, selama papa ngurus masyarakat, Ma, kita tidak sempat lagi ke ladang karena kayumbun, Ma. Ladang udah semak. Ini sapi sudah terbiar, ayam tidak terus. Kalau mama tidak ikhlas, mama boleh pilih. Pilih harta, pilih papa. Kalau mama mau harta, ladang untukmu, sawah untukmu, mobil untukmu, motor untukmu, selesaikan kreditnya. Rumah untukmu, pisah kita. Tapi kalau engkau pilih papa, apa adanya. Ini saya tanya ibu, mumpung kita sama ada di sini.
Ibu-ibu pilih suami apa pilih harta? Terus terang ibu-ibu. Ibu-ibu pilih suami apa pilih harta? Wah, sini pilih suami, yang sini pula. Yang sini pilih suami, pilih harta. Wah. Di sini pilih suami, sini pilih suami, yang belakang kedua-duanya. Ini Khadijah Millennium. Betul juga ibu-ibu, kedua-duanya. Apa guna suami kalau dia ada kepeng, ha? Ya, Khadijah itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Orang yang luar biasa ini meninggal dunia. Maka untuk menghibur beliau, Allah Isra Mi'rajkan beliau. Lewat Isra Mi'raj, Allah beri solusi-solusi. Allah hibur beliau dari masalah beliau hadapi. Hikmahnya apa? Kalau kita ada masalah, Mi'rajnya bagaimana, Buya? Kata Nabi mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu mi'raj bagi orang beriman. Ada masalah, jangan ke dukun. Ada orang udah lama menikah, tidak punya anak, ke dukun minta anak. Kadang-kadang yang ke dukun itu sarjana. Ada yang sudah S2 ke dukun. Dukun aja tidak tamat SD. Minta anak ke dukun. Kenapa minta anak ke dukun? Dukun aja minta anak ke Allah. Emangnya dukun banyak punya stok anak apa? Mintalah ke Allah. Nabi Zakaria umur 70 tahun dapat anak. Itu Nabi. Tiap malam beliau bermunajat kepada Allah. Umur 70 tahun baru dapat anak. Apalagi kita. Nabi ndak, ponakan Nabi ndak, cucu Nabi ndak. Mi'raj kepada Allah. Curhat dengan Allah. Di sujud-sujud kita berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi mengatakan? Inna aqrabal abdi min rabbihi fahuwa sajid fa'akthirud du'a. Sesungguhnya waktu paling dekat kita dengan Allah waktu sujud. Waktu kita paling dekat dengan Allah. Maka waktu paling dekat dengan Allah ini gunakan fa'akthirud du'a. Perbanyaklah berdoa kepada Allah, doa-doa. Waktu sujud, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ya Allah, lakiku ya Allah, lakiku pergi Malaysia dah balik-balik ya Allah. Kabarnya lah nikah dengan hamba Bangladesh ya Allah. Ngadu ke Allah, curhat ke Allah dalam sujud. Buya, boleh kita dalam sujud pakai bahasa Indonesia? Bil lisan jangan. Kenapa? Solat harus bahasa Arab. Kalau dipakai bahasa Indonesia itu batal tuh solat. Dia macam mana caranya? Bahasa hati. Curhat ke Allah. Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan setiap permasalahannya jalan keluarnya. Allah dia beri rezeki dia dengan jalan yang tak diduga-duga, tak disangka-sangka. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Ini hikmah pertama malam ini. Ada masalah, Mi'raj, curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah, bangun tengah malam, solat tahajud, bermunajatlah di tengah malam dengan sepi. Insya Allah Allah berikan jalan keluarnya. Ini pertama. Yang kedua, Isra dan Mi'raj tujuan intinya kan menjemput solat. Solat ini istimewa. Di antara perintah-perintah ibadah dalam Islam, cuma solat yang dijemput perintahnya. Allah suruh kita menunaikan ibadah haji, turun ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hajilah. Allah suruh kita bayar zakat, turun ayat khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bayar zakat. Allah suruh kita puasa, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa. Tapi Allah suruh solat, jemput. Artinya apa? Solat memang istimewa.
Solat memang penting. Sampai Nabi mengatakan as-salatu fid din kama sali ra'si fil jasad. Solat dalam agama sama dengan kepala dalam badan. Bagaimana pentingnya kepala dalam badan, begitu pentingnya solat dalam agama kita. Bapak Ibu, kalau kita ngeleu hang, ada orang tidak berkaki, ada orang tak ada kaki, masih bisa hidup. Ada orang masih bisa hidup kalau kakinya tidak ada. Kalau kita buka di YouTube, ada anak di Jepang, jangankan betis paha ni tak ada. Anak gadis paha ni tak ada. Yang ada pinggang ketih ni lah. Pinggang ketih yang ada, tapi masih bisa hidup. Pinggang ni dia masuknya dalam bola karet. Masuk bola karet, itulah melompat-lompat tu bola karet tu. Masih bisa hidup. Tak ada kaki, masih bisa hidup. Orang kalau tak ada tangan, di pasar tu ada orang minta sedekah, tak ada tangan tu, cuma sini be, masih bisa hidup dan masih bisa merokok. Nasibku be, bisa kau merokok? Bisa. Orang tak ada kaki masih bisa hidup. Orang tak ada tangan masih bisa hidup. Tapi orang kalau tak ada kepala, bisa tak hidup? Bisa ibu-ibu? Bisa orang tak ada kepala bisa hidup? Tak bisa. Artinya apa? Artinya kalau kita orang Islam ini tidak pergi haji masih Islam kita. Tidak ada kita rukun Islam kan, haji itu kan rukun Islam. Tidak ada biaya kita mau pergi. Orang mau pergi ibadah haji butuh modal besar. Menteri Agama sekarang mengusulkan naikkan ongkos ibadah haji dari 36 juta ya, 36 juta sebelumnya. Sekarang kalau dinaikkan sekitar 52 juta. Berapa? 45 juta lebih, 45 juta lebih. Mau ibadah haji modalnya besar. Kita tidak bisa ibadah haji. 3 bulan yang lalu, selain modal besar, waktu antrinya lama. Adik saya 3 bulan yang lalu, juga murid dari Pak Nusruan juga, adik saya, sudah setor ibadah haji 3 bulan lalu. Saya tanya, sudah setor ibadah haji? Sudah, katanya. Berapa lama nunggu? 20 tahun. Stornya tahun 2000, Desember 2021 store. Menunggunya 20 tahun. Berarti kalau sehat badan, dia berangkat tahun 2041. 2041. Dia yang setor 3 bulan yang lalu berangkat 2041. Saya itu belum tahu entah kapan berangkat, karena sampai sekarang belum store. Belum store, entah kapan berangkat. Haji butuh badan sehat, modal besar, nunggu lama. Kalau kita tidak menunaikan ibadah haji karena tidak ada biaya, masih Islam kita, masih Islam. Kita tidak bayar zakat karena kita penerima zakat, bukan pembayar zakat. Apa yang nak dibayar? Kita tak ada punya apa-apa. Paling bisa zakat fitrah lah. Masih Islam kita. Kita tidak puasa karena musafir, tidak puasa karena datang bulan, tidak puasa karena menyusui, hamil, nifas. Masih Islam kita. Kita bisa ganti dari lain. Tapi kalau tidak sholat, tidak bisa. Sholat ini utama, Bapak Ibu sekalian. Seperti kepala dalam badan. Ibu, kalau ibu ada tamu datang ke rumah, ada tamu bapak datang ke rumah, dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berlari ibu ke depan pintu, ada tamu depan pintu. Ibu lihat tamu tu tidak ada kakinya. Oh, tidak ada kaki. Ada apa, Pak? Ada bapak di rumah? Ada. Masuklah, Pak, masuk. Kita suruh juga masuk walaupun kita meretek. Nah, suruh masuk. Berani kita suruh masuk. Kalau ada tamu depan pintu, Assalamualaikum, keluar kita nggak ada tangannya, masih berani kita suruh masuk, masuklah. Tapi kalau ada tamu depan pintu, ketuk pintu, Assalamualaikum, tak ada kepala, tak berani masuk. Artinya apa? Tidak ada orang bisa hidup kalau tidak ada kepalanya. Tuh. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kepala
Ibaratnya sholat, ini kepala nih, anggota tubuh paling kita hormati, paling mulia nih kepala. Kalau kita lah lama tak bersua dengan kawan, lah lama tak bersubuk dengan kanti, bersubuk kanti berguraunya, dipukulnya paha kita. Jom sehat jom, walaupun kereh-kerehnya mukul, masih gelak juga kita. Sehat, sehat. Dipukul paha kita masih senyum kita. Dipukulnya bau kita, sehat, oh ya sehat, buk. Masih gelak go lah kita, ya sehat. Tapi kalau kepala kita dipukul, sehat ya bu ya sehat. Ini empuk tinjau. Paha boleh dipukul, bahu boleh dipukul, tapi kepala jangan coba-coba pukul. Apa sebab? Ini anggota tubuh paling dihormati, anggota tubuh paling utama, paling dimuliakan. Artinya apa? Solat itu ibadah paling utama. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali dihisab hari kiamat itu solat, sembahyang. Mau haji 7 kali lo tidak sembahyang, hapus semua. Tapi Bapak Ibu sekalian, walaupun kepala paling dihormati, kepala paling utama, solat mengajarkan ke kita jangan sombong, jangan takabur. Apa sebab? Dihormati, dimuliakan. Ketika kita sujud di hadapan Allah, waktu kita sujud, kepala yang paling dihormati ini, maaf ngomong, lebih rendah daripada knalpot. Di sini tempat kotoran keluar, tempat keluarnya kotoran lebih tinggi daripada kepala. Waktu kita sujud, artinya apa? Kita ucapkan waktu sujud, Subhana rabbiyal a'la, Maha suci engkau ya Allah, Maha tinggi. Aku ini walaupun pejabat, walaupun puhang kaya, walaupun puhang terkenal, aku hina, aku rendah, yang tinggi hanya engkau. Selesai solat, sifat sombong tak ada. Selesai solat, takabur tak ada. Yang sering sombong kan begitu, yang punya jabatan sombong dengan jabatannya, padahal tidak lama tuh, beberapa tahun wassalam. Orang kaya sombong dengan kekayaannya, enggak lama tuh mati. Orang cantik sombong dengan kecantikannya, enggak lama. Cantik itu paling waktu gadis cantik, baru nikah cantik, anak 2 cantik, anak 3. Kalau udah anak 4, itu baut banyak yang longgar, kulit mulai keriput. Dia pergi bersama dengan bertambahnya usia. Selesai. Apa yang mau disombongkan? Iblis jin, dia sudah tinggal di surga. Iblis sudah tinggal di surga, dia diusir dari surga hanya karena satu saja, sombong. Iblis sudah masuk surga, diusir dia dari surga karena sombong. Apalagi macam kita, entah ia masuk surga tidak, nak sombong pula. Itu yang kedua. Hikmah yang terakhir, yang ketiga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj yang dibacakan, yang dijelaskan oleh Bapak Camat tadi, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini kita buka di Google Map. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini jaraknya 1239 kilo. 1239 kilo dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni. Kalau dari Kerinci lewat Jakarta sampai di Bogor. Kerinci Bogor itu ukurannya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kalau orang dulu naik onta, dulu kendaraan paling mewah waktu itu onta full AC. Pakai onta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketika itu habis waktu 3 bulan. 3 bulan. Belum lagi kalau datang nanti badai pasir. Sekarang kita buka di Google Map, kalau naik mobil dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa habis waktu lebih 15 jam. Memang jalan di situ lebih baik dari jalan kita.
Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid, from the mosque to the mosque. Kita bertanya, kenapa Nabi tidak langsung saja dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram langsung ke langit? Langsung naik ke langit. Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung saja? Apakah tidak bisa? Dalam ilmu Allah tidak ada yang tidak bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah berkehendak bisa saja. Allah bisa menjadikan yang tidak ada jadi ada, apalagi sekedar memi'rajkan Nabi. Jauh lebih bisa. Tapi kenapa ke Masjidil Aqsa? Hikmahnya adalah, ayo kita ini dengan perintah Isra Mi'raj, kemanapun kita pergi, minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid. Kita tinggal di Kumun, solatlah di masjid, makmurkan masjid. Tahu-tahu besok berangkat ke kantor ke Sungai Penuh, sampai di Sungai Penuh solat zuhurlah di masjid. Apa kata Nabi mengatakan? Man safara ilal masjidi liya'malu ibadatihi ihdahuma tahuttu khati'atuhu wal ukhra yarfa'u darajatuhu. Siapa baik yang berangkat ke masjid menunaikan ibadah kepada Allah, satu langkah kakinya dari rumahnya menghapus satu dosanya, dan langkahnya yang lain mengangkat satu derajatnya. Kalau kayo dari rumah, satu langkah keluar dari pintu rumah, satu dosa terhapus. Langkah yang kedua, satu derajat diangkat. Langkah ketiga, dosa kedua dihapus. Semakin banyak langkah, banyak dosa hilang. Semakin banyak langkah, banyak derajat kita diangkat oleh Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid. Jauh rumah dari masjid, banyak langkah, banyak dosa hilang. Banyak langkah, tinggi derajat diangkat oleh Allah. Tapi bagi kayo yang rumah dekat masjid, tak usahlah kayo pindahkan rumah. Abu ya, kalau begitu kami besok nak pindah rumah lah. Langkah dikit nian. Tak usah beli tanah mahal. Daripada beli tanah, baguslah setor ibadah haji. Atau jangan-jangan kita rumah dekat sini, keluar dari pintu rumah keliling dulu. Keliling pakai mukena situ. Kayo nak ke mana ni? Nak ke masjid. Masjid muka rumah kayo. Ya aku nak langkah dulu Tak usahlah. Rumah dekat rajin ke masjid, insya-Allah banyak dosa kita akan hilang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور.